Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Ada informasi yang menarik nih terkait dengan Bryan Mbeumo. Ada beberapa sumber termasuk juga gue ingin mulai dari Fabrizio Romano ya, yang mengatakan bahwa pembicaraan terus berlangsung antara Manchester United dan juga Brentford. Target dari Manchester United adalah bagaimana bisa membawa Bryan Mbeumo ini ke Old Trafford sebelum Manchester United ini akan melakukan tour pre-season ke Amerika Serikat. Kalau ini yang akan terjadi, atau memang kalau ini adalah rencananya, di kalender ya, gue melihat ini hari Selasa pekan depan, ini adalah hari di mana Manchester United melakukan tour pre-season ke Amerika Serikat. Berarti targetnya ya sebelum itu Manchester United sudah harus bisa mendatangkan Bryan Mbeumo. Apakah ini mungkin? Ada beberapa informasi lainnya yang kurang lebih sama, yang menyebutkan bahwa memang Manchester United ini masih terus ya berusaha dengan Brentford juga. Bryan Mbeumo sendiri juga sudah mengatakan kalau dia hanya ingin ke Manchester United. Ada 2 tawaran yang sudah dilakukan oleh Manchester United, tapi keduanya ini ditolak. Tawaran terakhir itu senilai total paketnya 62,5 juta pounds, masih belum diterima oleh Brentford. Nah, Jamie Jackson dari Guardian ini memberikan informasi terbaru yang menurut gue menarik ya, di mana dia mengatakan valuasi dari Bryan Mbeumo yang diberikan Brentford ya dalam negosiasi ini naik. Dari tadi atau sebelumnya diharapkan itu ada di sekitar 65 juta pound, sekarang naik. Mereka menginginkan angka yang lebih tinggi lagi, yaitu menyentuh 70 juta pounds. Wow, sementara informasi lainnya juga mengatakan Sir Jim Ratcliffe ini menetapkan batasan untuk transfer itu jangan sampai melewati 65 juta pounds. Jadi tentu saja batasan ini juga ditetapkan bukan tanpa alasan, yang jelas situasi keuangan Manchester United yang tidak luas-luas banget, katakanlah seperti itu, sempit dan juga sulit. Ini membuat mereka tidak bisa dengan bebas ya, dengan suka-suka, katakanlah seperti itu. Memang ada pemasukan yang didapatkan oleh Manchester United. Misalnya gue juga sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, dengan ada beberapa pemain yang memiliki kesepakatan sales on close, Elanga misalnya, Alvaro Carreras dan lain-lain, yang memberikan Manchester United ini dana tambahan, dana pemasukan. Tapi itu juga tidak bisa langsung digunakan, semuanya digunakan untuk Bryan Mbeumo, karena Manchester United juga memiliki hutang transfer dari periode-periode sebelumnya. Ini masih cukup besar, kabarnya sekitar 300-an juta ya. Jadi ini memang angka yang juga harus dilunasi oleh Manchester United, sehingga sekali lagi nih, segala pemasukan tidak bisa hanya konsentrasinya ke transfer Bryan Mbeumo saja. Tapi Bryan Mbeumo juga menurut gue penting. Kenapa? Karena pemain ini secara spesifik ya diinginkan oleh Ruben Amorim. Pemain lainnya, Cunha sudah hadir, sudah datang nih. Nah, Mbeumo belum. Sekarang bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh Manchester United? Haruskah mereka melonggarkan ikat pinggangnya peraturan, artinya mereka tidak disiplin dalam rencana di bursa transfer musim panas ini untuk seorang Mbeumo ya? Apakah demikian atau bagaimana ini? Brentford di sisi lain sempat juga ada kabar ya kan, kenapa mereka ini lambat negosiasinya, selain karena valuasi yang belum disepakati di antara kedua klub, juga bagaimana Brentford ini sedang mencari ganti dari Mbeumo. Hutchinson yang diinginkan dari Ipswich ya, ini juga alot negosiasinya dengan Brentford. Bahkan Ipswich tidak ingin menjual pemain ini. Jadi memang harus ada langkah-langkah lainnya yang ditempuh oleh Brentford. Dan menurut gue ini juga make sense, di mana Mbeumo pemain terbaik dari Brentford musim lalu. Dan kalau mereka kehilangan Mbeumo, mereka pastinya juga ingin mendapatkan ganti yang memiliki potensi juga besar ya untuk Brentford. Ada juga informasi yang mengatakan salah satu yang membuat transfer dari Mbeumo ke Manchester United ini
lambat juga adanya pergantian pelatih atau manajer di Brentford. Jadi memang ada beberapa faktor. Nah, gue ingin ke faktor terakhir ini ya, yang menurut gue juga sangat-sangat mungkin kenapa negosiasi ini alot. Harga naik. Kenapa harga naik? Menurut gue bisa jadi ini asumsi gue, yaitu situasi transfer pemain-pemain lain khususnya di Premier League. Khususnya juga posisi penyerang ya. Pemain-pemain seperti kayak Anthony Elanga misalnya, lalu juga Noni Madueke yang pindah klub dengan valuasi tertentu, ataupun pemain-pemain lain juga, lalu dibandingkan dengan keadaan dari Mbeumo, capaian golnya misalnya, asisnya, bagaimana peran mereka di klub mereka masing-masing sebelumnya dibandingkan dengan Mbeumo. Bisa jadi ini yang membuat akhirnya Brentford menilai, oh nggak bisa nih, valuasi kita naikkan. Dan kalau itu yang memang terjadi, seandainya memang itu adalah faktornya, karena Brentford merubah valuasi dari Mbeumo, mereka naikkan lagi. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, ini adalah ini adalah waktu, ini adalah momentum untuk Manchester United menyudahi negosiasi ini. Menurut gue seperti itu. Kenapa? Gue tidak ingin Manchester United ini mengulangi situasi di periode-periode sebelumnya, di mana mereka dengan sangat mudahnya, dengan sangat lunaknya ya, ngikut apa kemauan dari market. Dalam hal ini juga klub yang pemainnya diminati oleh Manchester United. Apapun yang mereka kehendaki, Manchester United akan tebus. Kalau ini yang dilakukan, seandainya Manchester United ikut dengan apa yang diminta oleh Brentford, gue tidak hanya memikirkan terkait dengan Mbeumo saja ya. Tapi ini kan akan ada banyak transfer yang dilakukan oleh Manchester United. Apakah di musim panas kali ini, apakah di musim dingin nanti, apakah di musim panas tahun depan, dengan manajemen yang sama, dengan klub yang tentu saja sama, Manchester United. Dan kalau sikap-sikap ini diteruskan, dilakukan lagi, Manchester United akan menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun hal-hal yang kurang lebih sama di bursa transfer selanjutnya. Di mana ya ada minat dari Manchester United untuk mendatangkan seorang pemain. Klubnya akan memasang harga tinggi dan semakin tinggi. Dan ini kan sebenarnya yang ingin dihindari oleh Manchester United, fans juga demikian, ingin menghindari apa yang namanya Manchester United tax. Dalam situasi Mbeumo, misalnya ada klub lain yang berminat dengan Bryan Mbeumo, dengan Brentford tentu saja melakukan negosiasi. Apakah Brentford juga akan berlaku seperti ini? Bisa jadi sama, karena vitalnya Mbeumo bersama dengan Brentford ya musim lalu. Tapi bukan berarti juga Manchester United ngikut juga seperti itu, maksud gue. Enggak, Manchester United harus punya pendirian sendiri, harus punya harus punya strategi sendiri, dan mereka harus disiplin menurut gue. Terus apa dong yang harus dilakukan? Semisal memang kabar yang dikatakan oleh Jamie Jackson dari The Guardian ini betul, menurut gue adalah ini waktunya untuk menghentikan negosiasi, ini waktunya untuk mencari alternatif. Alternatif yang sayangnya ya selama ini tidak pernah terdengar secara jelas. Memang ada Ebrezi Eze, ada pemain lain juga ya, tapi tidak pernah secara konkret. Mungkin karena Manchester United memang memasang konsentrasi yang sangat penuh untuk Bryan Mbeumo ini. Tapi sekali lagi, kalau memang ini kejadiannya, ya bisa jadi Manchester United di tawaran ketiga mencoba di angka maksimal 65 misalnya. Ya sudah, itu saja. Kalau memang selama ini tapi rencananya tidak melewati 65 juta pounds, ya sudah, jangan melampaui. Tetap harus disiplin. Angka 65 ini gue harapkan juga datang bukan karena hanya 65 saja, tidak, tapi dengan analisa perhitungan keuangan saat ini disertai juga proyeksi selanjutnya, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Ditemukanlah angka maksimal 65 juta pounds. Itu yang gue inginkan dan itu yang gue harapkan. Kalau memang itu terjadi, sudah harus disiplin dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana cari talenta lain? Gue yakin talenta juga sangat banyak ya, tentu saja tidak ada yang sama. Tapi ya bagaimana lagi? Ini kenyataan juga. Gue tidak ingin bahwa Manchester United akan terlalu berlarut-larut. Manchester United jelas posisinya tidak ingin melebihi 65 juta pounds.
katakanlah Brentford inginnya 70 juta pounds, lalu yang dilakukan adalah oke, kita bermain waiting games, kita bermain permainan menunggu gitu ya, sabar-sabaran. Ini akan sampai kapan? Waktu terus berjalan, persiapan juga harus dilakukan. Gue tidak ingin misalnya seperti kayak gue lupa 3 musim yang lalu kalau nggak salah, atau 2 musim lalu ketika Manchester United bernegosiasi terkait dengan Frankie de Jong ya, dinantikan betul sampai periode terakhir, bahkan ketika musim berjalan pun baru Manchester United melakukan tindakan alternatif dengan mendatangkan Casemiro, yang menurut gue waktunya juga terkesan kayak terburu-buru, dan ini tidak bagus sih. Gue harapkan Manchester United bisa berlaku berbeda di bursa transfer musim panas kali ini. Kurang lebih seperti itu. Menurut Sobat Football United bagaimana? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.